warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu sekalian, khusus ini ada Pak Slamet dari staf dari Polda Google, ada Ubed masih PKS, Pol, Masinan dari CPP, oh masuk, masih Bom ya, juga ada Pak Budi, Pak Sul, Pak Tor, dan keluarga yang hadir pada kesempatan ini. Terima ucapkan mohon maaf karena dengan undang di hati ini mungkin ada kesibukan, ada kemudian pertemuan dan sebagainya. Ada beberapa warga yang bilang kalau menjadi saya mungkin tidak bisa hadir. Tapi itu di harapan saya mungkin ada yang wakil. Kenapa? Karena bagian SKPT ini sangat penting untuk menjaga aset dunia. Dua kalinya juga saya mohon maaf, mungkin SPPT-nya ini bulan Juli ya. Bulan Juli ini sudah bukan terlambat, hampir akhir gitu kan. Biasanya itu terakhir pembayaran 31 Agustus. Tapi saya lihat ini 31 Desember ya, menurunkan. Harusnya memang sejak bulan Februari atau Maret. Tapi sekarang sebenarnya tanpa SPPT PWB ini pun, asalkan dengan tahu SOP-nya, apa SOP nomor objek pajak yang berada di pojok sini, Bapak Ibu ya. SOP nomor objek pajak, asal tahu ini, dengan bisa download sendiri, bisa print sendiri begini, sama. Oke. Sekarang bisa tinggal diketik web bapenda.berkap.go.id, nanti situ muncul download SPPT. Saya sudah buatkan manual videonya di sosial media, Google Gede sudah ada. Saya sudah share linknya mana-mana Pak Slamet ya. Tahu Pak RT juga teruskan ya. Pak RT teruskan keluarga, insya Allah belum ada yang tahu, nanti bisa cari tahu. Karena pembayaran PBB ini bukan hanya sekedar kewajiban panjenengan ketika menempati sebuah tanah atau memiliki aset tanah pada negara. Bukan hanya sekedar itu, Pak. Lebih penting daripada itu, memastikan bahwa tanah atau rumah yang jenengan beli ataupun yang jenengan angsur ke developer itu, hak kepemilikannya sudah benar-benar berada di tangan panjenengan sepenuhnya. Karena kalau kita membeli tanah bahwa dari semua itu bukan sekedar tanahnya kita kuasai, suratnya kita pegang, tapi lebih daripada itu adalah suratnya itu sudah atas nama kita. Beda kalau kita misalnya beli mobil, beli sepeda, motor, ya kan? Sepedanya, mobilnya dibawa, BPKB-nya doa, selesai. Tidak ada urusan kita dengan pemilik pertama. Ya, tapi kalau tanah tidak bisa selama di surat itu atau SHM atau SHGU ya, AGB. Nanti SHGB kalau rumah saya juga punya rumah. SHGB itu maka selama itu belum atas nama panjenengan berarti tanah dan rumahnya masih belum milik panjenengan sepenuhnya dan sepenuhnya. Apalagi kemudian SPPT belum berubah nama. Banyak faktor itu ya, banyak faktor. Dan mohon maaf khusus di perumahan KDG ini baru tahun ini saya membagikan langsung kepada warga. 3 tahun yang lalu, selama 3 tahun 2022, 23, 24 kita serahkan ke PT. Kenapa? Karena namanya masih PT. Nih, beberapa tuh. Nah, beberapa ada yang PT, bagian besar Pak. Sehingga kita serahkan ke PT. Banyak warga yang tanya ke kami, kan? Waktu itu masih belum ada aplikasi download itu, sehingga kita arahkan untuk ambil di PT. Bagaimana cara merubah dari PT kepada personal? Ada memang warga, tahun kemarin saya sudah sosialisasi juga di sini.
Pak itu kan masih atas nama PT Pak, biar PT yang bayar. Silakan. Cuma kalau menurut saya, saran saya sebaiknya dengan urus sendiri-sendiri. Caranya sebenarnya mudah. Dari pengalaman saya sendiri, saya punya rumah di Antirogo. Saya beli tahun 2015, tahun 2023 kemarin Pak. Nah, baru saya tahu kalau PT WB-nya masih atas nama PT. Dan hampir semua. Dan kebetulan karena rumahnya juga ada banyak, hanya sekitar 30 atau 40 rumah, gitu kan. PT-nya sudah buyar Pak. Bukan diganti, tidak ada PT-nya. Bingung saya gimana ini. Akhirnya saya ke bank di mana kita langsung, apakah BTN, apakah BSI atau bank yang lainnya, kita minta kopi dari SHGB-nya dari bank. Dikasih, insya Allah dikasih. Saya ke BTN itu hanya butuh butuh KTP saja, KTP asli. Bukan, Pak, saya mau cetak mau minta untuk kopi SHGB saya sama saya. Maka waktu kita biasanya ngurusi KPR ya di bank ya, itu kan kita tanda tangan tuh AJB ya, berjual beli, yang kemudian harusnya sertifikat itu dipindahkan ke kita, tapi ada tulisan dalam tanggungan di BTN atau apa, begitu. Di sana sehingga sertifikatnya di situ. Dan sebenarnya saat kita sudah SHGB-nya kita masuk ke bank, maka pihak developer ini dapat uang dari bank. Yang bayar kan bank. Nah, kita bayar ke bank. Sehingga ketika kita minta harusnya dikasih Pak, kita fotokopi, namun memang harus bayar ke bank. Bayarnya itu legal, kenapa? Karena saya bayar dikasih. Saat itu 300 ya. Malam macam-macam tergantung banyak. Pak Untung berapa dulu? 42. Nah, minta fotokopi kan, udah bayar. Nah, ini udah bayar gimana tadi? BSI ya. Saya di BTN 300. Beda-beda. Saya tidak tahu di bank yang lain. Kalau misalnya di bank BTN sekarang naik jadi 500 ya, jangan salahkan saya menggunakan BTN. Bisa jadi tahunnya beda. Saya tahun 2023 kemarin. Apa yang saya alami? Pajak saya perumahan itu dari sini NJP-nya itu 40 ya. Punya saya itu hanya 25, padahal tipe 36. Per tahun hanya 25.000. Tapi kenapa sejak 2015 sampai 2023 Pak, ketika saya balik rumah tagihannya 500.000 lebih Pak. Sudah saya bayarin. Ternyata ada tunggakan, ada denda, dan ada bikin hati bisa nih. Itu baru kita tahu, Bapak ya, ternyata ada tanggungan kewajiban yang harusnya dibayar. Kita hanya ingin mengedukasi. Kalau jenengan bisa tanya ke PT monggo, tapi kalau jenengan mau langsung urusan dengan banknya masing-masing, silahkan. Itu caranya langsung dibawa sendiri ke kantor Bapenda di Jalan Jawa. Nanti di situ ada loket, dibawa ke loket pelayanan untuk kopi SHGB, untuk kopi KTP KK, kemudian share-log lokasi rumahnya. Di mana share-log itu dibawa ke sana, nanti akan dicek, akan diproses oleh bank. Jadi sebenarnya proses SPP TPWP ini, baik itu nominalnya Pak, baik itu nomornya dan sebagainya itu ada di Bapenda Bapak. Ya. Kalau misalnya tiba-tiba pajaknya naik itu bukan petugas kelurahan yang nambahin. Kalau pajaknya berkurang itu bukan Pak Lurah yang kurangi, ya, tapi siapa? Ya salah satunya Pak Ngamen. Nggak, maksud saya Bapenda. Nah, tentu Bapenda punya hitungan dan aturan sendiri. Ya. Kalau memang ada keberatan, terima, boleh mengusulkan. Tentu melalui mekanisme dan SOP yang ada nanti akan dicek dan dievaluasi. Biasanya banyak komplain itu yang tanah sawah, Pak. Yang dulunya pajaknya hanya 500 tiba-tiba menjadi 2 juta. Itu aja bisa dan sebagainya. Bisa melakukan. Apakah kemudian tambah turun? Ya belum tentu. Bisa malah tambah naik. Tapi insya Allah akan diupayakan untuk melakukan. Tapi kalau rumah saya rasa sudah standarnya. Nanti asuhan 40, 50, 55 kan standar per tahunnya.
yang terpenting lagi saya katakan tadi itu kepemilikan SPPT PBB ini harusnya bersanding juga dengan SHGB itu. Apalagi mohon maaf ketika panjenengan bukan pembeli pertama, pembeli kedua atau pembeli ketiga, sedangkan rumah ini masih dalam proses cicilan upah. Itu harus betul-betul dituntaskan masalah administrasinya. Di sini untuk membagikan SPPT ini harapan kami adalah jenengan bisa betul tahu, oh ya di alamat blog saya nomor ini ternyata sudah ada. Nah, tinggal kalau masalah namanya masih atas nama PT, ya tinggal diubah saja dengan cara yang tepat. Tapi kalau masih atas nama orang lain, nah pertanyaannya jenengan pembeli pertama atau pembeli kedua. Kalau ternyata ini masih atas nama pembeli pertama, ya dikomunikasikan dengan pembeli pertama. Tapi kalau atas nama orang lain yang bukan pembeli pertama, sedangkan jenengan pembeli pertama, kan ada siling gigi atau perselingkuhan dan sebagainya. Bisa nanti proses diajukan perubahan itu dengan berdasarkan alas perubahannya apa? Apakah itu akte jual beli, apakah itu akte riba dan SHGB sertifikat atau SHM itu sebagai alas perubahannya di terkait dengan pembayarannya bebas. Saya sudah membuatkan tutorial ya baik video maupun postingan di seluruh sosial media keluarga itu terkait pembayaran dari PBB ini. Harapan saya memang kalau bisa siang ini dititipkan ke staf kami boleh nanti, tapi yang jelas nanti ada yang tanda tangan, kemudian misalkan titipkan ini Pak Surip depannya, datang itu Pak Sepulom ya, ingat kalau terima Pak Surip nanti jangan nanti Pak Sepulom. Tapi kalau ngasihkan ke Pak Sepul jangan nakir Pak Surip, bingung nantinya. Oh siap, kalau ngasih sekarang Senin pagi biasanya Mas Surip ya, Mas Surip setor ke Bapeda, nanti bukti kwitansinya akan kita berikan ke panjenengan semua. Tapi tentu di kantor kelurahan. Kalau misalnya dibutuhkan aja Pak, apa tinggal jawab Pak Surip atau Pak Sepul ya, itu nanti akan kita. Kalau sampai punya m-banking bisa langsung di HP ini. Itu paling mudah, paling cepat. 24 jam bisa. Langsung NOP-nya dipasang, kirim berbayar. Kalau masih ada banyak muncul tagihannya, ini tetap harus dibayar. Walaupun mungkin namanya, oh sudah nama orang, yang ada nama itu tidak akan selalu hilang. Itu nanti ada amputasi denda, amputasi yang lainnya, sebagainya. Apalagi kalau kemudian kita ingin merubah dari kepemilikan tanahnya, makanya dilunasi dulu. Nah di sini ini atas nama PT ya, PP-nya 2024, 2023 dan sekarang ini 2025 3 tahun. Harusnya ketika tadinya SHGB sudah pindah nama, ini pun juga begini. Saya sempat tanya ke staf Bapeda, kenapa belum berpindah? Banyak faktor. Mungkin karena belum diurusi. Yang agak fatal itu ketika belum divalidasi. Karena sertifikat itu prosesnya di BPN, bahwa itu ya. Sedangkan validasi dan penerbitan PPT ini di Bapeda. Ini dinas yang berbeda. Tapi harusnya itu tervalidasi dulu. Ketika validasi itu apa? Setiap perubahan hak itu harus ada yang namanya pajak penambahan nilai BPHTB ya. BPHTB. Dan itu memang sudah menjadi sebuah ketentuan yang legal. Nominalnya berapa nanti di Bapeda. Masih berapa? Oh, 2,5% untuk BPH dan BPHTB-nya 5% dari NJOP atau nilai jualnya. Nanti bayar sendiri ke sana. Ya. Dan kita harapkan memang ini tempat bayarnya bisa sendiri semuanya. M-banking di bank ini bisa semua. Kemudian ada Tokopedia, e-wallet ya. Kemudian di minimarket berjaringan ataupun di pos. Semuanya bisa. Oke, kalau mau cash kita akan membantu. Penting dicatat
Jangan sampai 1 minggu nagihnya. Misalnya titipkan Pak Sodem atau Pak Saiful sebagaimana saya sampaikan tadi ya, biar tidak terulang kejadian-kejadian yang lalu. Tapi insya Allah kalau di perumahan belum pernah terjadi ya, di sebelah-sebelahnya di kampung-kampungan itu banyak. Pak saya sudah bayar 5 tahun tiap tahun itu ternyata kok muncul lagi nih Pak. Ini siapa nih yang kasih? Nah, kwitansinya ada yang ada dan tidak ada Pak. Ketika ada, saya tanya orangnya ini dulu di mana? Tampuran dulu Pak. Tapi sekarang sudah meninggal. Ya susah. Ya kalau sudah meninggal bukai angker. Ya kalau masih ada bisa kita pakai. Itu saja dulu dari kami. Apabila ada pertanyaan, persoalan apapun terkait dengan PBB, masalah tanah dan sebagainya, monggo kita terbuka di sini. Ya, semoga kita bisa sharing-sharing ya bersama seluruh rakyat. Oke, itu saja. Terima kasih. Oke, monggo.